Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang terlimpah dan atas hidayah yang Allah berikan pada kita sehingga dimudahkan untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jalankan salat maghrib dengan berjamaah. Pada petang ini insyaallah kita juga akan lanjutkan dengan belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau bulan yang lalu kita bicara tentang masa muda para sahabat, dominan materi tertuju untuk para kawula muda. Sekarang bagiannya untuk bapak-bapak, ya. Malah mbah-mbah juga, ya. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun juga tentu pelajaran ini berfaedah untuk semua kalangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita tidak hanya berbicara tentang Nabi Ibrahim saja, tetapi juga tentang keluarganya, istri dan anaknya, yang itu juga menjadi teladan yang sangat indah dalam kehidupan kita nantinya. Ada beberapa keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhubungan dengan kesamaannya, kemiripannya dengan Rasulullah SAW. Satu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilullah, sebagaimana juga Nabi Muhammad itu adalah Khalilullah. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, yang mencapai derajat Khalilullah itu hanya dua saja, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, bagaimana yang beliau sabdakan, innallaha takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, kekasih Allah. Tapi kekasih itu kalau sudah mencapai khullah, itu bukan sekadar kekasih yang sebagaimana biasanya, ya. Itu sudah tingkatan yang paling tinggi, Khalilullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga menjadi Khalilullah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran, perintah dengan kata-kata mengikuti uswah itu juga teruntuk dua Nabi ini. Tentang Nabi Muhammad, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswah yang baik, teladan yang baik untuk kalian. Begitupun Nabi Ibrahim juga disebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian terdapat keteladanan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Jadi sebagaimana kita diperintahkan beruswah kepada Rasulullah, kita juga diperintahkan beruswah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nama beliau juga kita sebut di dalam sholat, di mana di selain bacaan surat, ya, yang barangkali ada nama Nabi, ya, di bacaan sholat itu dua Nabi yang disebut selalu di setiap kali sholat. Nabi siapa? Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Di mana itu? Di ketika tasyahud, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Jadi kita diperintahkan bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya, juga kepada Ibrahim dan keluarganya. Maka ini sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, kita meneladani dan juga belajar tentang bagaimana keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya supaya kita juga punya greget, antusias untuk mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim, bahwa saat dimana kita ini hari ini masih terus berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi Nabi Ibrahim, yang berlaku untuk beliau adalah sudah sifatnya pengabulan doa, ya, yang Allah memberikan kepada beliau kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa atainahu fid dunya, dan kami berikan kepada Ibrahim itu fid dunya hasanah, di dunia mendapatkan apa? Hasanah, kebaikan. Wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya dia di akhirat laminas shalihin, termasuk di antara hamba-hambanya yang salih. Ini adalah ini senada dengan apa yang sering kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan beliau sudah mendapatkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau juga adalah sosok seorang leluhur yang beliau ini sukses di dalam membina generasi, bukan sekedar generasi langsungnya, tapi juga anak cucunya. Orang-orang yang sukses menjadi nabi, menjadi rasul itu adalah semua dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini maka saya katakan tadi, ini bagian dari mbah-mbah, ya, termasuk juga ini papa-papa muda juga, ya. Nah, ini walaupun sekarang masih muda, tapi nanti ada waktunya akan menjadi leluhur. Langsung rumah tua banget ini, ya. Nanti di zaman nanti kita ini juga akan jadi leluhur. Maka milikilah cita-cita seorang leluhur yang manfaatnya, kebaikannya itu sampai turun-temurun, ya. Jadi kalau cita-cita itu jangan tanggung-tanggung. Cita-cita ya seperti cita-cita Ibrahim alaihissalam, ya. Jangan cita-cita ambiah-ambiah, sekedar cita-citanya kaya 7 turunan, itu ambiah-ambiah, ya. Mesake keturunan ke-8, ya. Trauman, ya. Nanti bakal ada cerita, wah mbahku dhisik, ya, kaya sugih mlegedu, kaya 7 turunan. Sampean kok melarat. Laku sing nomor 8, ya. Keturunan ke-8. Mesake, ya. Nah, itu ambiah-ambiah itu. Cita-cita seperti cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, yang kemudian juga dikabulkan oleh Allah, tidak lepas dari apa? Ketaatan beliau. Ujiannya berupa perintah dan larangan yang kemudian beliau menyempurnakannya. Tapi tidak mengapa kita mulai dari capaian-capaian beliau terlebih dahulu, ya. Beliau ini seorang yang menjadi leluhur yang apa? Yang berhasil, ya. Sebagaimana dari awal beliau berdoa kepada Allah, meskipun sudah sepuh usianya, tapi tidak sepuh untuk cita-citanya, pengharapannya kepada Allah. Terus senantiasa ada pengharapan kepada Allah. Ketika belum diberi karunia anak, maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang salih, ya. Kemudian Allah memberikan karunia kepada beliau apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Itu lahirnya Nabi Ismail. Kalau gulamin alim itu adalah lahirnya Nabi Ishak, ya. Ketika mendapatkan anugerah Nabi Ismail dan Nabi Ishak, maka beliau bersyukur dan langsung minta lagi. Ini kecerdasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
beliau tahu betul kapan harus berdoa, waktu terbaik untuk berdoa. Ya. Kita mungkin sering bertanya kapan sih waktu mustajabah untuk berdoa. Ya. Barangkali juga sebagian sudah kita ketahui. Kapan saja Pak itu waktu mustajabah untuk berdoa? Kapan? Antara adzan dan iqamah. Ya, ada dalilnya. Ya, itu ada pengabulan doa. Ada lagi? Sepertiga malam yang terakhir. Apa lagi? Safar. Ya. Apa lagi? Didolimi loh ya. Wah didolimi. Kalingan itu ya. Dungo ini kadang-kadang didolimi lagi kalian dungo ya. Apa lagi? Di mana lagi? Dekat di Raudhah, di Multazam. Tapi saya ingin sampaikan ada momen yang banyak dilupakan manusia tentang waktu mustajabah doa. Yang ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan tuh waktu mustajabah berdoa? Yakni di saat turun pengabulan doa. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi ketika beliau berdoa, kemudian Allah berikan pengabulan, berarti itu waktu pengabulan doa. Kadang-kadang kita tidak ngerti ya. Ya, makanya ketika beliau mendapat karunia doa ini apa yang beliau katakan? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan, yang telah menganugerahkan kepadaku di usia senja, di usia tua, anak Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Ini kan beliau mengakui, menyadari pengabulan doa itu. Nah, di saat pengabulan doa itu ada, langsung beliau gas doa lagi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbi, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, begitupun juga dengan anak keturunanku. Ya, makanya kalau panjenengan selama ini punya suatu doa dan satu kali Allah mengijabahi ya, doa panjenengan, itu adalah waktu mustajabah untuk minta lagi. Allah senang hambanya itu demis, minta terus kepada Allah, senang. Ya, berarti hamba itu tahu bahwasanya Allah Maha Kaya, ya, bahwa tidak berkurang kekayaan Allah sama sekali ketika memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Bahkan sekalipun semua hambanya berada di satu tempat, mereka masing-masing meminta apa yang mereka inginkan, maka ketika mereka diberi semuanya, tidak mengurangi apa-apa yang ada pada sisi Allah. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu adab kepada Allah. Makanya kalau minta sama Allah itu singcong dia, jangan apa ini, ojo maidose, ojo ngepal gitu loh. Ya Allah, kalau bisa berilah aku rumah luasnya 100 meter kali 100 meter ya Allah. Ya. Kalau nggak bisa ya 10 kali 10 juga nggak apa-apa. Ya. Ini kayak karo sapa wae, wis maidose ngepal sik itu loh. Ya. Kok minta sama Allah kok menawi sakit ya. Maka tidak boleh juga adabnya kita berdoa pada Allah, Allahumma in syi'ta. Ya Allah menawi panjenengan kersa. Nek mboten kersa nggih pun. Piye to ya. Minta sama Allah, minta aja ya. Allah itu Maha Kaya. Walaupun misalnya suatu kali kita minta berapa 100 dari 100 meter, Pak. Ya. Qadarullah Allah ngasih kita 10 kali 10, itu bukan karena Allah tidak punya, ya, bukan karena Allah bakhil, tapi dalam rangka menjaga hati kita. Sampeyan durung siap nek duwe omah 100 meter ping 100 meter, ya. Omah 10 ping 10 kadang-kadang gleleng kok nggih. Nah, makanya bukan karena Allah apa itu tidak punya, bukan pula karena Allah bakhil. Nah, ini adab kepada Allah. Saya tekankan lagi, ini adab kepada Allah, bukan adab kepada tonggone jenengan, bukan adab kepada koncone jenengan. Koncone jenengan diparingi terus apa? Ya, berarti kayak terus langsung jalurnya ada perubahan kira-kira. Papok dadi koncone jenengan, ya. Nah, karena memang manusia itu semua itu fakir, ya. Mula wong fakir njaluk wong
fakir, ya. Ya mung kadang fakire apa? Orang bareng, ya. Dan untuk barang yang berbeda. Nah, makanya kalau kita cermati juga di ayat yang lain ketika Allah memberikan pengesahan kelulusan Nabi Ibrahim, ya, dalam ujian, wa idz betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Nah, ini ujiannya nanti yang kita bahas, ya. Perintah dan larangan. Beberapa kalimat yakni perintah dan larangan. Tapi kita bicara capaian beliau dulu. Ya. Fa'atamahun, dia menyempurnakan ujian Allah itu. Semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan. Ya. Apa yang Allah kemudian berikan pada Ibrahim? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku menjadikanmu wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi umat manusia. Ya, bersyukur sekali Ibrahim alaihissalam. Tapi sekali lagi beliau tahu ini waktu apa? Terbaik untuk minta tambahan lagi. Mumpung ada pengabulan doa. Maka dia bilang apa? Ya, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, aku juga minta anak keturunanku mereka menjadi apa? Pemimpin bagi umat manusia. Ya, maka dikabulkan oleh Allah. Ya. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu banyak yang menjadi nabi dan rasul. Bahkan nabi dan rasul setelah beliau semua dari jalur beliau. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunda Sarah, anaknya siapa? Nabi Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ya. Jadi sebaik-baik nasab itu adalah nasabnya Nabi Yusuf. Ya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapakah sih manusia yang paling mulia? Atqahum, yang paling bertakwa. Laisa an hada nas'aluka ya Rasulullah. Bukan tentang itu kami bertanya ya Rasulullah. Fa Yusuf. Beliau mengatakan, Fa Yusuf, ya, Nabiullah bin Nabiillah bin Nabiillah bin Khalilillah. Ya, Yusuf itu seorang nabi. Bapaknya juga seorang nabi, kakaknya juga seorang nabi, ya. Kemudian mbah buyutnya seorang nabi sekaligus Khalilullah. Ya. Kemudian juga dari jalur itu pula nanti ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, semua dari jalur itu. Ya. Itu udah keturunan keberapa coba? Ya. Cita-cita Nabi Ibrahim, ya. Itu makanya jangan ambil yang ambiah-ambiah tadi, kayak 7 turunan tadi, ya. Ambil cita-cita kayak Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan ibunda Hajar, anaknya siapa? Nabi Ismail. Siapa yang menjadi nabi di antara keturunan Nabi Ismail? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah mim Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Ya. Nah, itu cita-cita yang apa? Selayaknya kita miliki. Karena kita nanti juga pada waktunya akan menjadi seorang apa? Leluhur. Leluhurmu sopo, ya. Jadi okelah, kita ini mungkin bukan siapa-siapa kalau dilihat dari nasabnya. Saiki do bayeng nasab, ya. Habib nasab Gus dan sebagainya, ya. Tapi moga-moga dari kita lah nanti kemudian apa? Menjadi leluhur yang dibanggakan dalam tanda petik, bukan soal bangga-banggaan, toh kita juga sudah tidak merasakan di dunia, ya, tetapi soal apa? Bagaimana anak keturunan kita nanti bisa meneladani kesolehan kita, ya. Artinya berarti kita juga bagaimana bisa betul-betul apa? Meningkatkan, mengoptimalkan kesolehan kita, ya. Sehingga nanti akan ada fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai di kita. Kita nanti juga akan menjadi leluhur. Maka kalau orang Jawa itu sebenarnya kan cita-citanya kan sudah kalau bicara visi misi itu panjang, ya. Bukan sekedar langsung anak saja, ya, bukan ke cucu saja. Tapi paling tidak ada sampai 18 keturunan itu, ya. Bapak, anak, putu, ya, buyut, canggah, wareng, apa boleh?
udak-udak, anu siwur, tebak bosak, menyon-menyon, ya. Nanti mau lulas. Ya. Itu menggambarkan visi misi orang tua kita ya panjang itu loh. Maka jangan kecilkan hanya dengan sekedar kaya 7 turunan. Ya. Yang rumah sana menulis peng-pengan banget, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini tentang capaian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitupun capaian beliau adalah menjadi seorang ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Ya. Ibrahim itu adalah satu umat. Biasanya kalau disebut umat itu kan orangnya banyak. Ya. Seperti kita ini umat Muhammad. Ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim satu orang, Allah menyebutnya ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Ibnu Katsir menafsirkan mana ummah, yakni imaman yuqtada bih, karena dia seorang imam yang diikuti jejaknya. Jadi apa yang dikerjakan dari kebaikan yang itu puncaknya atau pelopornya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau mendapatkan pahala, ya, dari orang-orang yang mengikuti jejaknya, ya, dalam masalah manasik haji. Masya Allah, itu pelopornya siapa? Nabi Ibrahim. Maka dalam setiap manasik itu Nabi Ibrahim mendapatkan pahala dari situ, ya. Inna Ibrahim kana ummah. Beliau seorang ummah, yakni imam yang diikuti jejaknya. Nah, ini kalau kita bicara tentang capaian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, semua capaian tadi itu muaranya satu saja. Apa itu? Ketaatan. Ya. Kita perhatikan dalam firman Allah tadi, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat yang dimaksud adalah perintah dan larangan. Semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan. Ya. Begitupun ayat Inna Ibrahim kana ummah. Dilanjutkan apa? Qanitan lillah. Dia itu orang yang qanitan lillah. Qanit adalah luzumut ta'ah, yang ketaatannya terus menerus, taat tanpa nanti, taat tanpa tapi, taat tanpa henti. Itu Nabi Ibrahim, qanit, seorang qanit, qanitan lillah. Nah, ini yang perlu kita teladani, ya. Ternyata dengan kita ngikuti apa adanya, kita mengikuti perintah-perintah Allah, kita jauhi larang-larangannya, wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, itu dibuktikan, ya, dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Manut kersane Allah mesti dadine apik, ya. Happy ending mesti, ya. Berakhir dengan akhir yang baik. Wal aqibatu lit taqwa. Ya. Lalu kita kemudian masuk kepada bagaimana ketaatan beliau yang tanpa tapi tanpa nanti, ya. Saat beliau gadang-gadang memiliki seorang anak lama sekali, ya, sampai mungkin dari doanya sampai pengabulan doa itu tidak kurang dari 40 tahun, ya. Mungkin malah lebih, ya, karena beliau sudah berumur dalam satu riwayat 90 sekian tahun, ada yang menyebutkan 100 sekian tahun baru dikabulkan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Ketika memiliki anak yang digadang-gadang bertahun-tahun lamanya, ya. Kalau orang sekarang kan menyebutnya kan anak emas, ya. Jadi kalau ada suami istri yang dia lama menikah kemudian tidak atau belum juga diberi oleh Allah karunia anak, kemudian di umur tertentu sudah belasan tahun diberi karunia anak. Nah, hamilnya ini mengandung anak emas, artinya memang anak istimewa karena sudah digadang-gadang betul, ya. Lama ditunggu-tunggu. Nah, Nabi Ibrahim itu dia nunggu lama, ya, tidak pernah putus asa sampai kemudian diberi karunia anak. Yang dikasih nama siapa? Ismail. Ya, penamaan ini juga apa? Yang ngasih nama adalah Allah. Anak papasyarna bi ulamin halim, ya.
Itu juga sudah diberi tahu oleh Allah bagaimana keadaan anak nanti. Pada saat lagi seneng-senengnya punya anak, lagi seneng-seneng ngudang anak dia, lah kok kemudian ada ujian dari Allah, perintah dari Allah untuk membawa Hajar dan anaknya ya Ismail yang masih dalam buayan dibawa kemana? Pokoknya keluar dari Palestina, disuruh berjalan sampai di mana nanti tunggu instruksi selanjutnya. Ya, bayangkan kalau panjenengan dikasih aba-aba maju jalan, ya kira-kira jenengan nunggu instruksi apa? Berhenti gerak itu kan? Ya, kira-kira ya, kira-kira secara apa ini manusiawi dengan pengertian umumnya kita itu menunggu itu setelah berapa kilometer? Ya, maju jalan, wih kira-kira terus ngenteni berhenti gerak kira-kira pirang kilometer? Ya. Orang nganti 2 kilo terus kira-kira iya orang ndang berhenti gerak iki. Ana maju ra ana mandeke piye kan gitu kan. Ya. Dan itu bukan sekedar 2 km, 3 km. Dari Palestina sampai ke Mekah. Berapa kilo itu? Ya. Ribuan kilo, gitu ya. Ribuan kilo sampai di Mekah baru disuruh berhenti. Ya. Disuruh meninggalkan istri dan anaknya. Ya. Dan itu bukan tempat yang sudah makmur, tempat ramaian ya. Terus di situ sudah disediakan homestay gitu ya. Atau sudah disediakan apa? Rumah dinas, bukan. Di tempat yang kalau apa ini kita perhatikan doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan ya keluargaku di sebuah lembah ghairi dzar yang tidak ada tumbuhannya. Artinya apa? Tidak ada tanda-tanda kehidupan babar blas. Jadi sukete ora tukul ngono ya. Ya. Nah, suket tukul berarti kan ada kehidupan lah ya. Ini sukete ora tukul. Ya, tidak ada tanaman sama sekali. Tidak ada apa ini binatang atau makhluk hidup yang lain yang tampak. Nah, ketok apa? Perwelu, wah, serundul, wah berarti nang kene ana sing apa? Sing urip gitu kan. Ya. Nanti lemutnya ora tumon itu loh. Ya. Jangan tanya ana sinyal apa ora ya. Jadi enggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di situ Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya. Ya. Kenapa di situ beliau enggak tanya? Kenapa kok di situ enggak tanya? Ya, enggak tanya sama Allah. Ya. Karena taatnya tanpa nanti. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan. Makanya ketika dia beranjak, dia tinggalkan istri dan anaknya di situ. Kemudian dia beranjak pergi, istrinya nanya, "Aina tadhabu ya Ibrahim?" Panjenengan badhe tindak pundi? Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Karena keperluannya bukan kok dia mau kemana, arep nang ndi ora penting, ya. Keperluannya apa? Meninggalkan istri dan anaknya di situ. Maka ketika itu karena Ibrahim diam, istrinya yang kemudian nanya, "Amarakallahu bihada?" Apakah Allah yang memerintahkan Anda melakukan ini? Apa kata beliau? Naam, iya. Ini adalah perintah Allah. Lihat jawaban seorang wanita, seorang istri salihah, seorang ibu salihah, seorang wanita yang beriman, ya. Dia juga taat tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa syarat. Ya. Dia meyakini dengan kalimat idzan la yudayyi'una. Kalau memang itu perintah Allah, maka pastilah Allah tidak akan menelantarkan kami. Monggo dipun sekecakan anggenipun tindak. Ya. Sugeng tindak. Jangan khawatirkan kami berdua di sini. Kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami. Taatnya tanpa tapi. Maksudnya apa? Beliau tidak kemudian minta syarat sing aneh-aneh, ya. Yo tinggalin rapopo, ning
sesasingkas tilik ana jurip apa ora. Wah ngene kuwi. Karo nada napa nggih? Nada nglulu niku nggih. Ya, enggak, beliau tidak mengatakan seperti itu. Ya tinggalan rapopoane ya aja nanggon kaya ngene iki ya paling ora sing cedhak warung, ya. Ini jajan gampang, golek mangan gampang gitu nggih. Ya. Ndak ada kalimat itu. Ya tinggalan ning sing penting tinggalane sing wakeh, sing cukup nggo urip setahun, nggih. Wong padha ora nggo apa-apane itu nggih. Nah, ya tinggalan rapopo. Ning, nah niku akeh ning ya. Ndak ada kata tapi. Ya. Ini kesalihan dari Hajar alaihissalam. Dia yakin dengan pertolongan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ketika itu pun Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya dalam rangka untuk mentaati Allah. Apakah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami tidak bersedih? Ya sedih, gitu ya. Beliau itu ketika meninggalkan keduanya itu nggak berani rawani mengo gitu ya. Rawani mengo sampai keletan satu bukit baru mengo ya. Ya, kemudian beliau berdoa dengan doa tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim ketika sudah melewati satu bukit. Ya, bapak-bapak itu sak gagahe kaya ngopo jane apa? Pas ngeterke anake nang pondok, apalagi anak pertama ya. Engko mondok kayak telung sasi ratu ditilisik ngono ya. Nah, ibu-ibu biasanya kan ekspresinya kan los gitu ya. Wis pokoke ana dramane lah ya. Dikekep nangis-nangis. Nek bapak kan ngono isin Pak ya. Jaim ngono. Ora hidup jane pas mulai ngono ya nyopir ora karo anake ngono ya. Ya berbesmilian gitu ya. Ini bapak ngono kuwi ya. Laki-laki tidak bercerita ya. Jadi apa? Seorang bapak juga begitu, Ibrahim juga begitu. Ya. Maka dia doakan keluarganya tadi. Ya. Dan makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di ketika itu dengan keyakinan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ketaatan beliau, ketaatan Hajar alaihissalam, maka kemudian Allah berikan kemudahan ya. Di mana kemudian Allah mudahkan dengan munculnya Zam-Zam yang diberkahi dan juga orang-orang berdatangan ya, orang-orang berdatangan ke sana. Jadi kita itu sebenarnya termasuk korban dalam tanda petik ya, panggilannya Nabi Ibrahim ya. Sehingga apa? Masing-masing kita itu pengen rono itu loh ya. Kan kalimatnya faj'al iddatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati ya, manusia itu cenderung condong untuk mendatangi ke tempat itu, ke Mekah. Iki sapa sing ora pengin? Ya. Awake dhewe ya kena dungane Nabi Ibrahim. Sehingga hati kita itu selalu pengen ke sana, ya. Dan ini kalau kita renungi bahwa hal-hal yang kemudian menjadi buah tadi sesuatu yang belum tergambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak tahu sebelumnya bahwa nantinya akan ada air Zam-Zam. Ya. Nah, ngerti saya ceritanya beda, ya. Bune tak tinggal nang kene karo namu tenang wae, ya. Engko nek aku wis lunga, ya, engko anakmu mancal-mancal terus metu banyune, ya. Nah, sing ngerti ngono ya ya, sisi ujiannya di mana dia. Belum tahu sebelumnya. Beliau hanya tahu itu perintah Allah, kerjakan. Wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang menjalankan takwa. Nah, ini ujian beliau yang di antara ujian beliau yang berat ya. Kemudian cerita berlalu, kita beralih ketika beliau jenguk ya dari Palestina ke mana? Ke Mekah. Ismail itu ternyata sudah berusia masa-masa paling nyenengke lah ya. Dia juga sudah bisa bantu orang tua mencari maisha ya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi. Ya. Bermimpi apa? Menyembelih Ismail. Padahal mimpi Nabi adalah wahyu, ya.
Maka ketika itu dia tanya sama anaknya, mengatakan pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni atahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya bahwa saya menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Ini pertanyaan bukan taren ya. Ora kok taren nek gelem yo ayo gas, nek ora gelem yo ora sida. Bukan itu, ya. Kuwi anake jawab gelem apa ora tetep ya ditindakake gitu ya. Tapi ini Nabi Ibrahim tidak melibatkan anak pada proyek amal soleh ini. Ini perintah Allah. Jangan sampai wis dadi korban dirato ganjaran itu loh. Ya, makanya apa? Dia tanya sama anaknya, "Fangdur madza tara?" Bagaimana pendapatmu, Nak? Ya. Yang kira-kira nak bocah saya kira-kira piye? Anu ile, aku didawi belah kowe ile. Kira-kira piye? Ya, bapak asin dibelah. Ya, sing apa? Sing wis tua di sana aku masa depannya masih panjang gitu kan. Ya. Tapi Nabi Ismail tidak seperti itu karena dia itu adalah seorang yang halim, ya. Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira bagi Ibrahim itu seorang anak yang halim. Halim itu apa? Orang yang sangat santun, diiringi dengan kecerdasan yang tinggi dan juga kesabaran yang apa? Kesabaran yang paling baik, ya. Jadi orangnya sabar, orangnya santun, kemudian dia juga cerdas, ya. Itu menyatu pada kalimat hilm, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Jangan khawatirkan saya, insyaallah ayahanda mendapati aku termasuk orang yang bersabar, ya. Ada kisah menarik yang tentang hal ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Ada dialog yang terjadi antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sesaat sebelum Nabi Ibrahim memutuskan menyembelih anaknya, ya, menyembelih Ismail. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam beliau ada beberapa permintaan, ya, kepada ayahandanya. Permintaan pertama beliau mengatakan, ya abati usdud ribati hatta la atrib. Ayahanda, tolong kencangkan ikatan untuk saya supaya saya tidak meronta. Ben proyek programnya sukses, ya. Kayak mengke kula ndelok napa ladinge landhep terus kemudian malah pelayon, ya. Nah, pelayan ora lancar kok programnya nggih. Ya. Satu sisi dia juga menyadari sisi dia khawatirnya apa? Jangan-jangan nanti sisi manusianya yang dominan, ya, takut dengan apa? Ketika mau disembelih jangan-jangan meronta, jangan-jangan lari. Nah, supaya tidak ada celah, ya, mohon ya ikat saya dengan ikatan yang apa? Yang kencang. Itu permintaan pertama. Yang kedua, waqfuf thiyabak, tolong ayahanda sing-singkan baju ayahanda, ya, agar darah saya tidak mengenai baju ayahanda. Saya khawatir nanti ada terselip rasa jengkel ketika darah saya mengenai baju ayahanda, sehingga saya khawatir berkurang nilai pahala saya, ya. Watarah umi fatahzan, saya juga tidak ingin nanti ketika ibunda melihat darah yang ada pada, ya, baju ayahanda ini kemudian bertambah sedih. Coba arep dibelah mikir ke bapak ibu ini loh, ya. Jadi santunnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya, beliau itu juga sekali lagi khawatir nanti sifat manusiawinya dominan keluar, ya, sehingga menjadikan proyek ini tidak lancar. Maka dia katakan kepada ayahandanya, ya, wa asri marasikin fi halaqi hatta al-maut ahwanu alayya. Ayahanda, tolong nanti percepat maluan pisau di leher saya, pertajam itu pisaunya sehingga kematian lebih ringan untuk aku rasakan. Jadi dia khawatir nanti sifat manusianya yang apa? Yang muncul, ya. Nanti kalau apa saya beliau dia ngek-ngek ngono kesiksa ngono gagak apa lorone ndak reso nahan gitu, ya. Khawatirnya tidak bisa bersabar, ya. Nah, ini maka beliau meminta pada ayahnya nanti
percepat itu laluannya. Maka ini menjadi syariat juga dalam penyembelihan ya hewan ya. Fa'asinu dibahah. Fa idza dabahtum fa'asinu dibahah. Kalau kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurihda bihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Maksudnya menyenangkan, tidak menyiksa. Ya nek kudu seneng anti guyu ngono ya ora ngerti semono ya. Intinya adalah jangan menyiksa ya binatang yang tidak disembelih, dibikin nyaman. Nah, itu syariatnya dari sini ya. Atau contoh awalnya dari sini. Dari apa yang dikatakan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beliau berpesan yang keempat, wa idza ataita ummi, kalau nanti ayahanda sampai ketemu dengan ibunda, sampaikan salam saya untuk ibunda. Ya. Lalu sudah selesai, ya, maka Nabi Ibrahim apa? Memulai ya menyembelih Nabi Ismail. Ya. Tiba-tiba ya, Allah kemudian apa? Mengangkat apa yang sudah diperintahkan Allah. Nabi Ibrahim sudah lulus ujian, maka digantikanlah sembelihan itu ya dengan seekor domba, bukan Nabi Ismail. Ya. Tapi ingat sekali lagi, Nabi Ibrahim itu belum tahu sebelumnya, skenario Allah itu belum tahu. Ya. Beliau belum tahu sebelumnya bahwa nantinya ya, Ismail posisinya akan digantikan seekor domba. Nah, seperti saya kan cerita gitu. Mas dibilang tenang nih, ya. Mas Jumati, engkau pas nek kalau diganti pedus aja. Ya. Kalau ya ceritanya gitu. Ya. Belum tahu sebelumnya. Yang dia tahu itu perintah Allah, kerjakan. Buat hati batu di takwa. Kesudahan baik bagi orang yang bertakwa. Inilah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Hingga kemudian beliau dinyatakan lulus ujian. Ya. Baik tara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahu. Ya. Itulah keterangan Nabi Ibrahim di mana kita sudah memberikan dan Allah sudah mengisahkan tentang contoh-contoh tentang ketaatan beliau yang betul-betul taat tanpa nanti, taat tanpa tapi ya, dan taat tanpa hati ya. Apapun perintah Allah ya, beliau tidak kemudian ngenyang dia, apa ngenyang ya. Tawaran ya yang apa istilahnya, atau pakai kata tapi dan sebagainya ya. Terus beliau mentaati apapun yang Allah perintahkan. Nah, sekarang perintah-perintah sudah turun semua kepada kita, begitu pun juga dengan larang-larangan ya. Maka yakinlah bahwa kesudahan yang baik bagi orang yang taat. Kalau ada perintah Allah kerjakan, pasti hasilnya baik. Ada larangan Allah tinggalkan, pasti hasilnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir sebelum saya tutup, ini ada pesan untuk mendoakan kesembuhan buat Bapak Eko Nugroho ya, jamaah Masjid Baitur Rahman yang tadi pagi qadarullah terkena stroke. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Mari kita doakan beliau ya. Benar Pak Eko Nugroho ya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas isfi Aba Eko Nugroho wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma adibil ba'sa rabban nas wasfih wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas wasfih wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. As'alullahal adim rabbal arsyil adim ayasfiyah. As'alullahal adim rabbal arsyil adim ayasfiyah. As'alullahal adim rabbal arsyil adim ayasfiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.